Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman sekalian, malam ini kita sama-sama baru menyaksikan pertandingan terakhir Timnas U23. Kita menghadapi Korsel U23 pada kualifikasi pra Piala Asia U23 2026. Dan hasilnya kita kalah 0-1. Dan dengan hasil ini, Garuda Muda kita dipastikan tersingkir dari putaran final Piala Asia U23 2026. Dikarenakan dalam kualifikasi ini hanya juara grup yang lolos dan akan didampingi oleh 4 runner-up terbaik. Nah, peluang itu sudah tertutup untuk Garuda Muda. Dimana kalau pada pertandingan sebelumnya di saat menghadapi Laos kita mampu memenangkan pertandingan pada saat itu dan menang juga melawan Makau yang pada saat itu, maka kita masih berpeluang untuk bisa merebut satu di antara 4 runner-up terbaik walaupun kita kalah dengan Korsel. Nah, apa boleh buat? Ini Korsel, bukan Laos, bukan Makau. Dalam pertandingan malam ini, sejujurnya anak-anak para penggawa Garuda Muda telah berjuang habis-habisan. Namun apa boleh buat? Nasib belum berpihak kepada mereka untuk menang. Kita sebagai pendukung, kalaupun mereka saat ini belum berhasil untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, tidak perlu kita harus menjustis mereka, menghujat mereka. Intinya mereka menang atau kalah, kita tetap support mereka karena mereka adalah anak-anak bangsa yang sudah berjuang dengan segala kemampuan mereka untuk memberikan yang terbaik untuk negeri yang kita cintai ini. Nah, terlepas dari itu teman-teman, dalam pertandingan malam ini saya secara pribadi melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Gerald van den Burg jauh berbeda dengan skuad U23 edisi sebelumnya. Bukannya saya mau membeda-bedakan ataupun membanding-bandingkan, namun skuad U23 sebelumnya pada edisi sebelumnya saya rasa secara pribadi skuad yang cukup mewah. Karena di bawah asuhan mantan pelatih kita STY, Timnas U23 kita pada edisi sebelumnya yang masih diperkuat oleh Marcelino, Ivar Jenner, kemudian Nathan, dan ada beberapa pemain lagi yang waktu itu mereka bisa berhasil lolos ke Piala Asia U23 yang diselenggarakan di Qatar waktu itu. Bahkan kita menuju sampai dengan semifinal, mana kita berhasil mengalahkan Korsel U23 pada saat itu lewat adu penalti. Dan pada perebutan tempat ketiga, kita harus akui keunggulan Timnas Irak U23. Dan kita masih bisa mengikuti playoff waktu itu melawan Gini. Nah, saat ini berbeda dengan skuad yang dibawa oleh Gerald van den Burg. Ada beberapa pemain yang memang secara perform, baik itu mereka secara individu maupun di saat mereka bermain secara tim sudah cukup bagus. Hanya saja bagaimana caranya Gerald van den Burg mematangkan skuad ini. Karena Gerald ini sudah 2 kali diberikan kesempatan untuk menangani Timnas U23 kita mengarungi kompetisi-kompetisi penting seperti ini. Salah satunya kemarin di saat kita berhasil lolos ke final Piala AFF, kita dikalahkan oleh Vietnam. Namun targetnya waktu itu adalah juara, tapi tidak bisa. Dan saat ini sama halnya, kita diuntungkan sebagai tuan rumah
dan kemudian pada jadwal pun enak terlihat. Seakan-akan jadwal itu sudah diatur. Ketemu dengan tim-tim yang di atas kertas kita bisa mengalahkan mereka. Setelah itu baru ketemu dengan tim kuat, seperti ketemu pertama dengan Laos, kemudian ketemu dengan Macau sebelum baru ketemu dengan Korsel. Ini jadwal ini seakan-akan sudah diatur. Namun kegagalan Gerard Van Boord dalam menangani tim ini perlu dievaluasi oleh PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia. Karena baik dan buruknya seorang pelatih, dalam hal ini tim kepelatihan, adalah keputusannya PSSI. Maka saya berharap secara pribadi, semoga ke depannya PSSI bisa memberikan evaluasi kepada Gerard Van Boord. Karena timnas U23 kita saat ini, mereka adalah penerus abang-abang mereka, kakak-kakak mereka yang ada di timnas senior. Maka mereka di saat ada di kelompok umur seperti itu, mereka sudah harus dimatangkan. Mereka sudah harus bisa menunjukkan skill mereka dalam hal sepak bola, agar nanti mereka naik ke timnas senior, mereka lebih bagus lagi daripada apa yang saat ini. Skill mereka diasah, kemampuan mereka diasah. Nah, teman-teman sekalian, mari kita tetap support mereka. Kala kita tetap sanjung, menang pun kita tetap support mereka. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan saat ini, kapan lagi? Kesalahan bukan ada di tangan mereka. Mereka sudah berjuang sekuat dan semua kemampuan mereka sudah curahkan pada pertandingan malam ini. Namun apa boleh buat, takdir belum berpihak kepada kita untuk menang. Maka kita tetap support mereka. Oke teman-teman, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.